Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswanda Arja, NPI 1452-1054. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek yang berjudul tentang kebutuhan tim proyek dalam proyek PLTA Mikro Hydro. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kompetensi manajer dan anggota tim proyek. Yang kedua, tahapan pengembangan tim atau Tuckman's Model. Yang ketiga, langkah pengelolaan tim proyek. Pembahasan pertama, kompetensi manajer dan anggota tim. Di sini ada beberapa pembahasan, peran, dan kompetensi yang diperlukan. Yang pertama, peran manajer proyek. Kompetensi yang diperlukan. 1. Kepemimpinan, memotivasi dan memberikan arahan kepada tim teknis. Yang kedua, komunikasi, mengelola komunikasi antar tim proyek, masyarakat lokal, dan pemerintah setempat. Yang ketiga, manajemen waktu dan anggaran, mengatur dana sesuai jadwal. Yang keempat, pengetahuan teknis, memahami komponen PLTA seperti turbin dan generator. Yang kelima, penyelesaian masalah, mengatasi kendala geografis atau cuaca. Yang kedua, dari peran desain engineer. Kompetensi yang diperlukan, 1. Keahlian teknis, merancang turbin dan saluran air. Yang kedua, analisis hidrologi, mengkaji potensi aliran sungai. Yang ketiga, penguasaan perangkat lunak, simulasi hidrologi untuk memprediksi efisiensi sistem. Yang ketiga, dari peran teknisi lapangan, kompetensi yang diperlukan, 1. Teknik instalasi, pemasangan turbin, generator, dan jaringan distribusi. Yang kedua, keselamatan kerja, menjaga keamanan selama instalasi di medan sulit. Yang ketiga, pemecahan masalah, mengatasi tantangan teknis lapangan. Yang keempat, dari peran ahli sistem energi, kompetensi yang diperlukan, 1. Pengetahuan sistem, mengelola distribusi dan pemeliharaan listrik. Yang kedua, pengujian dan pemantauan, memastikan kinerja sistem optimal dan berkelanjutan. Pembahasan yang kedua adalah kompetensi manajer dan anggota tim. Di sini ada beberapa pembahasan, ada tahap deskripsi, implementasi perannya, dan tugas manajer proyek. Yang pertama, dari tahap deskripsi, implementasi perannya, 1. Tim mengenal tugas-tugas masing-masing. Yang kedua, ahli hidrologi menilai potensi aliran sungai. Tugas manajer proyek, menetapkan tujuan proyek. Yang kedua, memperkenalkan anggota tim dan mendefinisikan peran masing-masing. Yang kedua, dari tahap deskripsi, storming, implementasi perannya, 1. Diskusi tentang desain turbin dan saluran air untuk mengatasi kondisi geografis. Yang kedua, konflik mungkin terjadi dalam penentuan kapasitas turbin. Tugas manajer proyek yaitu memediasi konflik dan memastikan solusi teknis terbaik dipilih. Yang ketiga, dari tahap deskripsi adalah norming. Implementasi perannya, tim menyepakati metode instalasi dan memulai bekerja sesuai peran masing-masing. Tugas manajer proyek, memastikan alur kerja dipahami dan diikuti oleh seluruh tim. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi aktif. Yang keempat, dari tahap deskripsi, yaitu performing, implementasi perannya, 1. Instalasi turbin, generator, dan jaringan distribusi dilakukan dengan efektif. Yang kedua, pengujian sistem dilakukan untuk memastikan semua komponen bekerja. Tugas manajer proyek, yaitu memantau proses proyek. Yang kedua, memastikan alat dan sumber daya tersedia untuk mendukung kelancaran instalasi. Yang kelima, dari tahap deskripsi, yaitu adjourning. Implementasi perannya, 1. Sistem PLTA diserahkan kepada masyarakat. Yang kedua, pelatihan penggunaan dan pemeliharaan dasar diberikan. Tugas manajer proyek, menyusun laporan akhir proyek.
Yang kedua, memberikan apresiasi kepada tim dan mendokumentasi pembelajaran untuk proyek yang akan mendatang. Pembahasan yang selanjutnya, langkah pengelolaan tim proyek. Di sini ada beberapa pembahasan, langkah, dan deskripsi implementasinya. Yang pertama, cari langkah perencanaan dan pembagian tugas. Deskripsi implementasinya, satu, mengidentifikasi kebutuhan energi desa. Yang kedua, membagi tugas berdasarkan keahlian seperti desain, hidrologi, dan instalasi teknis. Yang kedua, dari langkah mengawasi kinerja. Deskripsi implementasinya, satu, melakukan pengawasan berkala selama instalasi dan pengujian sistem. Yang kedua, memastikan komponen seperti turbin dan generator dipasang dengan tepat sesuai spesifikasi. Yang ketiga, dari langkah membangun motivasi, deskripsi implementasinya mengapresiasi keberhasilan setiap tahap proyek, seperti pemasangan turbin pertama. Yang kedua, mendorong semangat tim dalam menghadapi tantangan lapangan, misalnya cuaca ekstrim. Langkah keempat, mengelola konflik. Deskripsi implementasinya, satu, memediasi perbedaan pendapat terkait desain atau instalasi. Yang kedua, memastikan semua pihak mencapai kesepakatan demi keberhasilan proyek. Langkah kelima, evaluasi dan pembelajaran. Deskripsi implementasinya, satu, meninjau keberhasilan proyek melalui evaluasi akhir. Dua, mendokumentasikan pembelajaran dari kendala teknis dan implementasi untuk referensi proyek mendatang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.